Kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Masih bersama saya ada Pak Gun-Gun, Pak Fat, Pak Depi, dan juga ada Pak Wahyu ataupun Mas Aji begitu ya. Saya mau ke Mas Aji, ini sudah terhubung lagi bersama kita begitu ya. Mas Aji, kan tadi Halo disampaikan Mbak begitu Diana. oleh Pak Gun-Gun, ini sebenarnya homeless media ini ada beberapa yang harus jadi poin penting begitu untuk bisa selain klasifikasi ya, karena mungkin ada homeless media yang tadi disampaikan sebenarnya sudah menjalankan kaidah-kaidah jurnalistik tanpa diwajibkan, tapi ada juga yang belum. Nah kalau di Ya. teman-teman di Indonesia New Media Forum itu sebenarnya seperti apa sih? Ada nggak sih regulasi yang sudah mulai disusun bahwa homeless media ini memang harus misalnya punya tata ketika mencuplik suatu informasi atau berita ini ada tata kelola ataupun verifikasinya. Sudah ada pembicaraan ke situ nggak sih Mas Haji? Oke Mbak Diana, terima kasih banyak. Jadi sebelum ke situ, jadi kita itu kan namanya New Media Forum ya. Jadi kenapa kita sebut New Media? Karena memang awalnya banyak yang lebih kenal kita itu homeless media. Jadi kita sendiri melihat bahwa homeless media tadi betul yang disampaikan adalah media yang memang tidak punya rumah gitu. Mereka nggak punya website, mereka nggak ada organisasinya, mereka nggak ada penanggung jawabnya, biasanya anonim begitu ya. Dan yang nggak berbadan hukum, nggak terorganisasi, dan yang paling mencolok adalah nggak terdaftar Dewan Pers. Nah tapi seiring waktu, kayak GNFI juga dulu kan 2009 kita masih pakai blog, pakai sosial media, tapi 2015 kita termasuk homeless media yang lama ya, itu banyak yang sudah mengorganisasi diri. Jadi karena mungkin kita melihat bahwa audiens kita makin besar, dampaknya bagi publik juga makin besar, gitu. Harapan audiens pada kami juga makin besar, dan kita sudah mulai banyak pekerjaannya, nggak cuma bikin konten, tapi juga melakukan research, melakukan mungkin beberapa juga bikin konten yang lebih serius. Artinya kita nggak bisa lagi main satu dua orang lagi begitu, sudah mengorganisasi diri. Itulah kenapa kita mendorong istilahnya itu bukan lagi homeless media, tapi new media. Oke. Jadi mereka atau kami ini, kami bicara GNFI aja lah ya. GNFI itu udah punya semua yang disyaratkan sebagai sebuah organisasinya. Kita punya badan hukumnya, kita punya tim redaksi editorial begitu ya, ada website tentunya. Minusnya Dewan Pers misalnya, kita belum terdaftar Dewan Pers karena memang kita belum mampu untuk mengikuti persyaratan yang disyaratkan begitu. Tapi seluruhnya itu sudah banyak yang bahkan banyak, bukan hanya di Jakarta, di daerah-daerah juga sangat banyak teman-teman info-info atau hyperlocal media gitu ya, yang punya karyawan udah belasan bahkan gitu. Jadi mereka ini bukan lagi homeless dalam artian nggak punya rumah, nggak punya pijakan sama sekali. Jadi seperti itu. Nah, karena kita juga menyadari bahwa efek atau tanggung jawab audiens itu melihat kami, followersnya juga sudah banyak gitu ya. Ini kami mulai berforum lah. Forum ini bukan asosiasi, kita bukan organisasi yang sangat formal gitu ya. Forum ini lebih pada sharing praktik-praktik atau mungkin case-case yang pernah dialami, sehingga satu sama lain kita bisa belajar. Termasuk bagaimana kita juga saling ngingetin kalau misalnya ada hal-hal yang harus kita jagain, yaitu publik ini jangan sampai dapat informasi yang salah. Karena banyak di antara kami bukan backgroundnya jurnalis, bukan backgroundnya media, sehingga mungkin kita lebih tahu gitu ya, informasi yang disukai publik atau audiens seperti apa sih gitu kan. Mungkin yang kalau zaman dulu mungkin clickbait ya, mungkin kalau sekarang mungkin kita lebih tahu psikologis atau psikografi audiens kita, sehingga masing-masing media ini punya ciri khas masing-masing, sehingga mereka sangat relevan dengan audiensnya. Jadi kalau toh kita bicara soal peraturan atau mungkin etika, masih sekedar dalam artian pembicaraan-pembicaraan awal gitu. Oke, berarti kan sebenarnya kesadaran untuk menjaga informasi yang sampai ke publik itu adalah informasi yang benar, seperti media yang sudah terdaftar atau terverified di Dewan Pers itu sebenarnya sudah ada di teman-teman New Media begitu ya. Nah kalau saya beralih ke Pak Fat begitu ya, Pak Fat, kalau dari pemerintah sendiri, dari Badan Komunikasi sendiri, sebenarnya apa sih yang diproyeksikan dengan menggandeng dan mencoba mengajak diskusi teman-teman dari Indonesia New Media Forum ini? Regulasi seperti apa atau pengaturan seperti apa yang saat ini sebenarnya sudah mulai dijajaki begitu untuk bisa seperti yang Pak Gun-Gun sampaikan tadi, bahwa memang harus ada layer-layer penjaga supaya informasi yang tadi sampai ke masyarakat itu memang informasi yang akurat begitu.
Pak Fat. Oke, baik. Sepertinya kami mengalami kendala komunikasi juga dengan Pak Fat. Ini agak dimaklumi karena memang mungkin malam takbiran mungkin banyak yang sedang berada di luar kota ataupun di luar rumah begitu ya. Oke, baik. Pak Fat, takbiran. Pak Fat belum bergabung. Oke, saya beralih ke Pak Gun-Gun terlebih dahulu kalau begitu ya. Pak Gun-Gun, Halo, kalau sorry. Tadi, oke, sudah terhubung? ya maaf tadi switch ininya Oke, Diana, siap. switch Nggak apa-apa Pak Fat. wifi-nya. Tapi pertanyaannya Iya terdengar betul. ya Pak Fat ya? Iya terdengar. Oke. Jadi pertama saya mau menyampaikan bahwa apa yang menjadi diskusi kita hari ini sebetulnya tentang new media, kemudian juga perubahan lanskap media dan juga respons dari media mainstream terhadap perubahan ini kan sesuatu yang tidak terelakkan gitu ya. Dan kenyataannya sebetulnya perubahan itu selalu datang lebih dulu daripada respons regulasi gitu. Jadi kalau kita melihat perjalanan bagaimana media ini berkembang gitu ya. Misalnya ketika di awal tahun 2000-an muncul media cyber atau .com. Pada saat itu juga sama terjadi diskusi yang sangat panas gitu ya antara teman-teman media cetak kemudian sebagian televisi dengan kehadiran media.com ini. Nah, kemudian peraturan merespons itu muncul regulasi bagaimana ini diatur, bagaimana ini dilakukan verifikasi misalnya oleh Dewan Pers, tapi saat ini kan kita melihat bahwa jumlah media cyber misalnya di Indonesia ini lebih dari 50.000, sementara yang sudah terverifikasi itu baru sekitar 1.300 media cyber gitu ya. Bahkan organisasi yang menaungi media cyber di bawah Dewan Pers yang punya anggota 3.600, punya anggota 2.000 sekian, ini masih kesulitan sekarang dalam menempuh mekanisme verifikasi baik administrasi maupun verifikasi faktual. Jadi regulasi itu satu hal, tapi penegakannya itu hal lain juga karena perubahan ini terjadi dengan cepat gitu ya, dan saya kira dengan situasi yang ada sekarang, kemarin kami sempat berdiskusi di Dewan Pers gitu ya, teman-teman Dewan Pers sendiri situasinya saat ini terbelah gitu ya, terbelah itu dalam pengertian bahwa ada yang berpikir ini harus terus dilakukan dengan cara yang sama, tapi sebagian besarnya mengatakan bahwa ini tidak mungkin dilakukan dengan cara yang sama. Karena butuh waktu 113 tahun kalau dengan situasi yang ada untuk memverifikasi 50.000 media cyber gitu ya. Nah, dari sini kita melihat bahwa munculnya fenomena media baru atau new media ini yang sebelumnya disebut homeless media, memang pada saatnya butuh aturan yang menaungi ini gitu ya. Butuh regulasi, tapi situasi saat ini perubahannya di-embrace dulu gitu. Posisi pemerintah ada di mana? Tentu saja posisi pemerintah itu tidak pada pertama sikapnya adalah pemerintah itu punya kepentingan untuk menyampaikan informasi seluas mungkin. Dan fakta bahwa saat ini juga teman-teman new media ini memegang peranan penting dalam mendistribusikan informasi kepada publik gitu ya, terutama yang pengguna media sosial, itu tidak terelakkan. Sehingga kemitraannya, kalau ada yang disebut bermitra, itu adalah bahwa pemerintah punya informasi dan teman-teman new media ini adalah pihak yang menyebarkan informasi kepada publik. Tentu saja di situ banyak hal yang harus dilakukan gitu ya, termasuk juga mencari regulasi apa yang paling tepat. Mungkin di sini Prof. Gun-Gun juga mengamati ya, sebetulnya undang-undang pers kita itu sudah berusia 27 tahun gitu. Dan kalau kita baca secara teliti isinya, itu banyak sekali sebetulnya yang harus disesuaikan dengan perubahan yang ada. Undang-undang penyiaran kita itu tahun 2022, usianya 24 tahun gitu ya. Dan banyak sekali hambatannya gitu sebetulnya. Jadi banyak di televisi yang diatur di undang-undang diatur oleh KPI misalnya di undang-undang penyiaran ini, tapi OTT atau over the top itu tidak diatur di situ, sehingga banyak sekali tayangan-tayangan yang tidak bisa tayang di TV biasa tapi di OTT bisa tayang secara bebas, atau misalnya di platform bisa tayang secara bebas. Jadi ada banyak pekerjaan rumah untuk membenahi
ekosistem media kita, membenahi regulasinya, kemudian tapi fakta yang ada di depan mata adalah audiens itu membutuhkan informasi dan pemerintah di sini punya sikap kita tidak bisa berkomunikasi kepada audiens abad 21 dengan cara abad 20 gitu ya. Nah, bahwa ada hal yang harus ditempuh kemudian itu satu fakta yang tidak bisa dielakkan. Satu informasi penting Diana. Jadi apakah ini hanya terjadi di Indonesia debat panas ini? Enggak. Tahun 2025 bulan Januari, Gedung Putih itu membuka first row-nya di ruang media briefing Gedung Putih itu kepada podcaster, kepada new media, dan kepada akun-akun media sosial. Terjadi debat yang panas juga, tetapi faktanya setelah itu dibuka, hari keduanya ada 74.000 akun media baru yang mencoba mendaftar untuk mendapatkan izin dari Gedung Putih untuk bisa ikut di dalam media briefing. Jadi perubahan ini sedang terjadi di banyak tempat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pak Fuad, sebenarnya kalau dari apa yang Anda sampaikan kan artinya sebenarnya pemerintah tuh lagi dalam tahap atau memposisikan diri untuk mengembrace, mengakui bahwa ada entitas baru begitu ya dalam industri media, which is itu adalah new media ataupun homeless media. Istilahnya kita gunakan dua itu begitu ya. Tapi kita tahu sendiri bahwa kalau mengatur pers itu memang kaitannya dengan undang-undang pers dan juga kaitannya dengan kebebasan pers. Yang kemarin sempat misinformasi di masyarakat adalah kemitraan yang ingin dibangun oleh pemerintah ini bukan akses tapi kemitraan kerjasama dalam hal publikasi. Bagaimana sebenarnya posisi pemerintah memandang bagai maju kena mundur kena begitu ketika ingin meregulasi sebuah ekosistem media, tetapi juga tidak boleh mengganggu isu ataupun topik kebebasan pers itu sendiri. Apakah memang hal ini juga jadi concern dari teman-teman Bakom? Ya, sebetulnya itu perlu diklarifikasi ya. Kalau yang disebut kemitraan itu adalah commercial partnership gitu ya, atau kemitraan bisnis, itu bukan hal yang seperti itu sebetulnya. Kemitraan dalam pengertian bahwa pemerintah tidak bisa sendirian dalam mendistribusikan informasi tentang kebijakan atau langkah yang diambil dalam rangka program-program kesejahteraan rakyat misalnya, atau program-program yang sedang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi kemitraan dalam pengertian pemerintah punya informasi dan kemudian media-media yang saat ini tersedia di dalam ekosistem media baik digital maupun media arus utama itu membutuhkan informasi. Jadi di situ ada ada kerjasama yang saling menguntungkan gitu, dalam pengertian dua-duanya menjalankan peran yang seimbang antara memberi informasi dan menyebarkan informasi. Nah, persoalan bahwa apakah ada kerjasama komersial, saya di sini mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ada satupun kerjasama komersial antara Bakom dengan Indonesia New Media Forum misalnya. Tapi kita sudah punya kerjasama misalnya dalam pengertian tertentu dengan media-media arus utama. Nah, tentu ke depan gitu ya, hal-hal semacam ini juga perlu diluruskan gitu ya di ruang publik, bahwa sebetulnya apa yang menjadi polemik saat ini bahwa yang disebut kemitraan itu, bahkan ya kata-kata yang dipakai oleh media pertama yang menyiarkan kabar tidak benar ini itu cenderung tendensius gitu ya. Ada kalimat bahwa Bakom membentuk itu kan sifatnya atas bawah gitu ya, berarti Bakom di atas, new media di bawah. Atau Bakom merekrut itu artinya ada satu kontrak atau ada satu kesepakatan tertentu yang harus disepakati oleh kedua pihak. Nah, itu tidak benar gitu ya. Yang sekarang perlu diklarifikasi atau perlu ditegaskan bahwa buat pemerintah kerjasama dengan seluas mungkin, kemitraan dengan seluas mungkin, channel yang ada yang dimungkinkan untuk bisa mengakses publik seluas-luasnya itu tidak bisa terelakkan. Yang dilawan itu justru adalah media DFK atau media hoax gitu ya, yang sama-sama membuat keresahan di tengah-tengah publik. Begitu Diana. Pak Gun-Gun, saya minta Anda menilai dari langkah mungkin dari sekitar 1 sampai 10 range-nya begitu ya.
seberapa tepat langkah pemerintah dalam hal ini Badan Komunikasi begitu ya untuk menggandeng teman-teman new media untuk memulai penjajakan supaya ekosistem media ini sama-sama diurun rembuk untuk saling bekerja sama satu sama lain begitu media arus utama dan juga new media ataupun homeless media ini. Saya tidak tertarik untuk mengasih nilai range 1 sampai 10 ya, tapi saya lebih pada substansi yang tadi dibicarakan oleh Mas Fat ya. Hemat saya, dalam konteks komunikasi publik pemerintah itu memang tidak meletakkan dalam satu keranjang yang sama, begitu. Mengingat genealogi atau ya genealogi medianya itu beda, DNA-nya itu beda, gitu ya, antara mereka yang kemudian terikat dengan keberadaan institusi media dengan produk jurnalistiknya itu dengan informasi yang lebih fleksibel seperti yang dilakukan oleh teman-teman homeless media. Bahwa ada proses komunikasi yang dibangun, iya memang sudah seharusnya dilakukan. Tetapi kemudian yang disebut dengan pemberitaan yang kemudian dikerjasamakan, sebut aja dengan mainstream media dan kemudian dengan teman-teman homeless media, itu tentu jangan diletakkan dalam satu produk yang sama, yaitu produk jurnalistik begitu ya. Nah ini yang kemudian harus ada kehati-hatian. Kenapa? Karena begini, tidak seluruh informasi yang disampaikan ke khalayak luas itu memenuhi kaidah-kaidah jurnalistiknya. Sehingga kemudian kehati-hatian itu penting supaya tidak terjerembab ya pada penyamaran atau kemudian tumpang tindihnya antara produk jurnalistik, produk publisitas, produk propaganda begitu dalam satu keranjang yang sama gitu maksud saya. Sehingga kemudian nanti tidak memudahkan juga persepsi publik terbangun bahwa memang yang sedang dibangun itu bukan satu produk jurnalistik yang genuine dari media yang bersangkutan, melainkan diorkestrasi gitu ya dengan framing yang dibentuk sendiri oleh pemerintah, sehingga kemudian model pendekatannya itu lebih pada publisitas bukan pada produk jurnalistik. Kan berbeda ya, ada imparsialitas dalam kerja jurnalistik. Kalau publisitas itu orientasinya kan pada popularitas ya dari si aktor yang kemudian diberitakan. Ingat, publisitas itu ada free ride publicity, ada tie-in publicity gitu, ada paid publicity. Jangan terkesan kemudian masuknya di wilayah publisitas. Lebih jauh lagi, kemudian nanti terjerembab pada upaya propaganda gitu. Yang kemudian disamakan nanti produk informasi yang keluar itu sama-sama kemudian dilabeli sebagai produk jurnalistik ya, meskipun misalnya yang satu dilakukan oleh teman-teman media mainstream, yang satunya dilakukan oleh teman-teman homeless media gitu. Ya ini yang kemudian kita letakkan keharusan memosisikan informasi dari teman-teman new media itu tidak dalam satu keranjang, karena tidak seluruh new media itu homeless media gitu. Banyak juga teman-teman yang di new media itu memang sudah punya karakteristik institutionalized media. Contohnya misalnya portal-portal berita itu kan juga bagian dari konsekuensi lahirnya dari new media gitu. Justru di situ media. Poinnya. Silakan Pak Fat. Nah makanya justru di situ makanya poinnya. Ya itulah yang kemudian kita kritik. Kenapa? Karena bisa membangun persepsi yang melahirkan polemik. Kenapa? Karena kalau kemudian tidak hati-hati nanti ke depan gitu ya, ada semacam tumpang tindihnya antara produk jurnalistik itu dengan produk lainnya gitu. Oke, tadi sepertinya Pak Fat mau menyampaikan sesuatu, silakan Fat. Ya justru di situ poinnya ya, bahwa sebetulnya kan media sendiri, baik media arus utama dan new media di sini sedang mengalami konvergensi ya. Kalau kita lihat gitu ya bagaimana media arus utama juga berusaha menjadi relevan kepada perubahan perilaku audiens media saat ini. Mereka juga masuk ke dalam ruang digital dengan berbagai cara. Bahkan kerjasama yang dilakukan antara media arus utama dengan media-media homeless sebetulnya sudah menjadi praktek yang tidak terhindarkan gitu ya. Baik untuk kepentingan jurnalistik maupun untuk kepentingan
PR misalnya atau untuk kepentingan komersial. Nah, di sini sama sekali sebetulnya tidak ada intensi gitu ya untuk gebiah uyah gitu ya atau menyamaratakan semuanya di dalam satu game level yang sama gitu ya. Tapi hari ini yang dilihat adalah bahwa perubahan ini ada dan justru harus kita respons dengan sadar gitu untuk mulai berbenah gitu ke arah sana. Tadi misalnya kan apa yang disampaikan oleh Prof. Gun-Gun, saya kira ini juga ada sebetulnya fakta bahwa yang disebut, misalnya tadi ketika bicara soal imparsialitas gitu ya, saya pernah mengkaji bahwa di negara-negara tertentu hubungan antara media dengan bisnis misalnya tidak terelakkan gitu, antara media baron atau media empire gitu ya dengan perubahan-perubahan lanskap sosial politik dengan pemerintahan itu berkelindan gitu dan sulit dipisahkan. Jadi saya kira dinamikanya berubah gitu ya. Kita tidak berada di ruang yang ideal di mana the so-called journalism itu berdiri sangat terpisah dengan aspek bisnis gitu ya, atau dengan aspek yang lebih luas gitu. Nah juga sama, cara kita melihat teman-teman new media juga tidak bisa dengan kacamata bahwa mereka sama sekali tidak punya prinsip atau asas tertentu atau komitmen tertentu kepada kebenaran untuk menyajikan sesuatu yang benar, untuk menyajikan sesuatu yang terukur. Nah, tapi bahwa bahasa atau ekspresi yang dipakai itu berbeda dengan standar media lama gitu ya, itu adalah cara media baru menjadi relevan dengan attention ekonomi yang memang berubah, dengan lanskap media yang berubah, dengan perilaku audiens media yang berubah. Nah, saya sih di sini mau mengajak bahwa cara melihatnya mungkin tidak dengan kacamata mana yang sudah lebih established atau mana yang baru datang belakangan gitu ya. Karena dua-duanya sebetulnya memiliki keunggulan masing-masing. Tapi tadi saya juga mengatakan di awal bahwa ada regulasi yang harus mengikuti, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Itu menjadi kesempatan untuk kita memperbaiki ini gitu ya. Jadi hikmahnya dari polemik ini sebetulnya kita melihat lagi bagaimana dunia jurnalistik bekerja di Indonesia gitu ya, bagaimana kita menempatkan berita gitu pada tempatnya gitu dan lain sebagainya. Oke, baik. Saya boleh masuk? Ya. Boleh, silakan Pak Gun-Gun tanggapi sedikit. Ya, jadi menurut saya ini bukan soal establish mana yang lebih dulu ya. Perdebatannya itu lebih pada bagaimana payung atas informasi yang keluar sebagai sebuah produk begitu. Jadi kalau kita misalnya melihat dan memosisikan ya media di Indonesia, betul bahwa kita tidak bisa menafikan ada relasi kuasa ya. Contohnya misalnya dalam konteks ekonomi politik ya. Media dalam konteks imparsialitasnya pasti bukan ruang hampa. Ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan politik yang berkelindan. Makanya tadi saya masuk dari tesis hierarki pengaruh ya, bahwa produk teks itu pasti dipengaruhi oleh macam-macam. Seperti misalnya antara lain adalah owner, kemudian juga ekstra media dan lain-lain. Tetapi kemudian lemah-lemahnya atau di tengah beragam ya posisi media mainstream yang seringkali juga dikritik soal independensi, tetap ada yang disebut dengan payungnya gitu ya. Bahwa ada koridor yang ditetapkan yang menjadi konsensus yang kemudian mengatur mereka. Contohnya misalnya tadi udah disebut ya undang-undang pers, undang-undang penyiaran, meskipun harus mengadaptasi ragam perubahan yang terjadi juga. Nah, sekarang posisi homeless media kan dalam konteks yang belum punya payung, bahwa betul itu harus diadaptasi sebagai sebuah realitas ya, bermedia hari ini terutama dengan kelahiran digital gitu ya, dan kita sama-sama tahu ini masuk di fase konvergensi media, sehingga kemudian media-media mainstream pun masuk ke wilayah-wilayah yang mungkin baru, seperti misalnya kehadiran sosial media yang kemudian terintegrasi juga dengan kepemilikan di media mainstream. Seperti misalnya CNN kan punya juga
sosmed-sosmednya, di mana misalnya potongan-potongan seperti dialog ini juga disebarkan di situ. Ya. Tetapi tidak akan pernah menurut saya dia menerabas ya hal-hal yang di luar aturan. Jikapun dia menerabas ya apa yang kemudian menjadi aturan, dia pasti akan disemprit oleh regulator atau misalnya publik. Ya, contohnya misalnya seperti mungkin saya atau para peneliti media atau para peneliti komunikasi pasti kan juga teriak seperti misalnya kasus waktu beberapa mungkin fenomena sebelumnya soal misalnya contoh misalnya gambar kekerasan yang tidak diblur itu kan Ya. teriak nyaring sekali sehingga kemudian media yang bersangkutan akhirnya harus meminta maaf. Nah, homeless media menurut saya selain tentu jangka panjangnya harus ada payung yang juga mengatur bagaimana misalnya proses mereka halo. Nah, bagaimana misalnya proses mereka berinteraksi ya dengan sebut aja misalnya dengan pemerintah atau dengan subjek pemberitaan lainnya. Bahkan mungkin misalnya dalam konteks pola hubungan itu ada aturan yang jelas sehingga kemudian proses mana yang kemudian ini menjadi sebuah pemberitaan resmi seperti misalnya Mas Pat di Bakom gitu ya melakukan conference dan itu kemudian disebarkan ya melalui media mainstream termasuk juga misalnya di media homeless media. Nah, ini yang saya sebut tadi harus ada kehati-hatian dalam konteks bagaimana memanfaatkan pola hubungan media sebagai sebuah institusi dan media sebagai yang sifatnya mempribadi ya. Contohnya misalnya homeless media kan banyak menggunakan media sosial. Ya. Oke, baik. Berarti ini memang ada satu perspektif yang harus segera diatur begitu ya, payung yang tadi Pak Gun Gun sampaikan yang memang juga mungkin sedang dikaji begitu ya oleh teman-teman dari Bakom. Terakhir saya mau ke Mas Aji terlebih dahulu. Mas Aji, ini terakhir sebagai pelaku sebenarnya apa yang sebenarnya saat ini benar-benar dibutuhkan oleh teman-teman new media, terutama Anda tahu bukan hanya media Anda, tetapi juga ada teman-teman lainnya begitu yang sedang bergumul, misalnya soal keinginan untuk menjadi media yang verified di Dewan Pers kah? Atau sebenarnya apa yang menjadi kendala dari teman-teman new media untuk bisa menjalankan fungsi sebagai media sama seperti dengan teman-teman yang verified begitu di Dewan Pers? Ya, terima kasih Mbak Diana. Ya, tentunya homeless media atau new media itu kan beragam banget. Jadi yang mulai ukurannya sangat kecil, 1 orang atau 2 orang, atau mungkin juga yang sudah memiliki organisasi seperti JNFI begitu ya. Jadi kebutuhan atau kendalanya berbeda-beda. Kalau misalnya sangat kecil, mereka pasti kendalanya barangkali tentang bagaimana mereka mendapatkan informasi yang akurat gitu. Akhirnya banyak di antara mereka yang di daerah-daerah barangkali hanya mengutip dari media arus utama yang sudah ada. Tapi juga ada kekuatan yang dimiliki oleh kami media ini karena kami itu didukung oleh UGC namanya, User Generated Content. Jadi bagaimana karena kita sudah memiliki audiens, banyak juga konten kreator atau mungkin orang-orang yang buat konten itu juga bercollab post atau mungkin mend-DM kepada kami untuk bisa disebarkan informasi yang mereka punya. Sehingga kalau dibilang misalkan kendala kami adalah untuk dapat informasi, sebenarnya caranya banyak. Selain mengutip dari media arus utama, juga dari suara publik lewat UGC yang dilakukan. Misalkan mereka membuat konten terus kita sebarkan kembali atau mungkin bahkan kita berkolaborasi. Jadi ada juga mungkin yang kendalanya adalah misalkan bisnis misalkan di daerah. Bagaimana misalnya mereka juga mendapatkan bisnis atau kerjasama dengan pemerintah daerah, itu juga kadang-kadang juga banyak juga ada yang bercerita dengan kami terkendala misalkan nggak punya registrasi Dewan Pers misalkan. Tapi itu juga nggak merupakan satu-satunya karena juga banyak yang tidak memiliki Dewan Pers juga masih bisa kerjasama. Dan bisnisnya itu juga bukan hanya dari pemerintah kan, bahkan lebih banyak juga yang di luar pemerintah kayak misalkan dari UMKM, bagaimana teman-teman homeless itu juga bisa mempromosikan UMKM di daerahnya, atau mungkin dari brand, atau mungkin dari industri, itu juga sudah banyak yang bekerjasama dengan homeless media ini. Karena dirasa kami memiliki audiens, kami memiliki sesuatu yang bahkan ada juga yang memiliki komunitas yang loyal gitu. Jadi brand atau mungkin industri itu berkepentingan untuk bisa bekerjasama dengan teman-teman new media atau homeless media ini. Gitu kira-kira. Oke.
Baiklah, ini memang Homeless Media ini sebagai dalam tanda kutip peserta baru tentu harus ada payung ataupun regulasi baru untuk bisa benar-benar menjalankan fungsinya sebagai media. Tentunya untuk membantu sama-sama menyampaikan informasi yang baik, yang bukan yang baik ya, saya koreksi, yang benar kepada masyarakat, kemudian juga bisa membantu untuk menjaga iklim demokrasi kita di Indonesia ini. Terima kasih tiga narasumber saya malam hari ini dengan CEO Good News from Indonesia, Mas Aji, kemudian juga ada Pak Gun-Gun Herianto, Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UIN Jakarta, dan juga tentunya ada Deputi 1 Badan Komunikasi Republik Indonesia, Fuad Paidipi. Terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini di Inside Story with Diana Valencia di malam takbiran ini. Selamat malam takbiran bergabung bersama keluarga. Mas Aji, Mas Fat. Makasih.